salam sejahtera. Kali ini bersama saya Stanislaus Someno, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Timor Tengah Utara. Saat ini saya tidak sendirian, saya bersama rekan saya Alexander Lipikuni, saya guru SMP Negeri 1 Pones, guru mata pelajaran PPKN kelas 8. Oke, selamat pagi Pak Alex. Selamat pagi Bapak. Oke, baik Pak Alex ya. Saya akan melakukan supervisi kelas. Namun sebelum saya melakukan supervisi, saya mengajak Pak Alex untuk kita berdiskusi. Sementara kegiatan supervisi ini saya akan melakukannya dalam 3 tahap. Yang pertama itu adalah tahap pra-observasi, yang kedua itu observasi di kelas, dan juga yang ketiga itu adalah kegiatan pasca observasi. Nah, yang sekarang kita lakukan itu adalah kegiatan pra-observasi. Namun sebelum itu Pak Alex, saya ingin menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan supervisi itu untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Sementara kegiatan pra-observasi yang saat ini kita lakukan, ini kita membincang-bincang guna mengetahui kesiapannya Pak Alex, dan Pak Alex juga merasa lebih siap untuk bisa melakukan kegiatan pembelajaran di kelas pada waktunya. Kira-kira bisa ya Pak? Bisa. Baik. Pada kegiatan pra-observasi ini kan sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya dapatkan jawabannya dari Pak Alex. Mungkin yang pertama itu adalah terkait dengan tujuan pembelajaran apa yang hendak Pak Alex capai pada kegiatan pembelajaran nantinya. Iya, ya di sini juga kebetulan materi yang saya bawa adalah materi tentang kebangkitan nasional. Ya, di sini tujuan yang pertama itu adalah di mana siswa harus mampu memahami makna dari arti dari kebangkitan nasional itu seperti apa. Nah, yang kedua, kalau siswanya sudah memahami tentang arti kebangkitan, maka otomatis dia juga harus punya pemahaman tentang bagaimana ia bertanggung jawab dari proses kebangkitan nasional itu dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam lingkungan sekolah. Oh baik ya, jadi tujuannya yang pertama memiliki pengetahuan dengan memahami tentang makna kebangkitan nasional dan juga bagaimana dia bertanggung jawab dalam memaknai apa itu kebangkitan nasional. Ya, itu menjadi tujuannya. Baik Pak Alex, mungkin pada tahap yang kedua saya ingin bertanya tentang area pengembangan apa yang ingin Pak Alex kembangkan pada kegiatan pembelajaran nanti. Area pengembangan yang pertama ya, di sini ada 2 penilaian yang saya nilai, itu ada keterampilan dan pengetahuan. Jadi pengetahuan ini di sini dimana siswa ya, dia harus memahami tadi arti makna. Nah, dimana dalam memahami setelah dia mempelajari, artinya dia juga harus mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya proses kebangkitan nasional di mana kita mempelajari para pejuang, para tokoh, bagaimana mereka sudah memperjuangkan tentang khususnya pendidikan. Ya, di sini anak-anak ini juga kita harus memotivasi mereka untuk mereka harus lebih memahami kenapa kita harus mempelajari tentang kebangkitan nasional ini. Setelah habis dari pengetahuan mereka sudah memahami tentang isi atau maksud dari semua dari materi kebangkitan nasional, keterampilan yang mereka lakukan itu di mana mereka juga akan melakukan yang namanya suatu hasil yang dimana mereka tidak hanya pengetahuan saja, tapi mereka akan menelah, mencari tahu bagaimana proses perjuangan kebangkitan ini sebelumnya itu terjadi. Nah, mungkin di situ mereka bisa melihat dari proses, ada gambar, ada video. Dari situ keterampilan mereka juga pasti akan mempelajari. Dari situ mereka juga punya semangat untuk mau membangun pribadi mereka sesuai dengan materi yang diajarkan. Oke, terima kasih ya Pak Alex. Area pengembangan yang lagi capai itu ada kaitannya dengan aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilannya Pak Alex. Oke. Baik Pak Alex, dalam upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran, kira-kira strategi
apa yang akan Pak Alex pakai dalam kegiatan pembelajaran nantinya? Ya. Maka yang pertama itu ada metode diskusi, yang kedua itu ada curah pendapat. Ya, kalau metode diskusi dalam hal ini artinya kita akan bagikan siswa dalam beberapa kelompok, mungkin 3 atau 4 kelompok. Setelah itu kita akan memberi materi topik kepada setiap satu topik untuk dibahas oleh masing-masing kelompok. Di situ baru kita akan melihat ke berikut, nanti akan ada curah pendapat, artinya pemahaman dari pendapat dari setiap masing-masing kelompok. Bagaimana tentang apa yang mereka pahami tentang kebangkitan nasional ini. Nah, baik, Pak Alex. Kegiatan pembelajaran nantinya itu kira-kira media seperti apa yang nanti Pak Alex gunakan di kelas? Kalau media yang digunakan untuk saat ini, yang pertama itu ada LCD, yang kedua ada PowerPoint, ya nanti yang berikut pasti kita akan menggunakan laptop. Itu yang nanti akan dilakukan, dan jika kalau memang bisa nanti akan dilakukan juga gambar atau foto untuk mereka lebih mengetahui tentang para pejuang, para tokoh dalam proses kebangkitan nasional. Oke, terima kasih. Dan jadi media yang nanti Pak Alex gunakan itu seperti media presentasi PowerPoint, terus juga ada LCD dan juga laptop ya, dan juga mungkin ada penyediaan gambar-gambar ya. Oke. Untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran dari kegiatan pembelajaran yang nanti Pak Alex laksanakan, itu kira-kira penilaian seperti apa yang Pak Alex nanti gunakan? Itu pasti nanti akan ada LKPD. LKPD ya. LKPD yang akan dipersiapkan melihat dari proses hasil dari setiap anak dalam proses pembelajaran. LKPD. Berarti LKPD-nya dibagikan kepada siswa. Baik Pak Alex. Nah, kita hampir selesai pada sesi percakapan praobservasi. Tetapi sebelum kita mengakhirinya, ada pertanyaan lagi. Kira-kira jadwal pembelajaran yang akan dilakukan nantinya itu kapan, Pak Alex? Ya, jadwalnya kebetulan jadwal pelajaran saya itu hari Kamis, itu di jam kedua. Ya, itu untuk mata pelajaran. Hari Kamis ya? Ya, hari Kamisnya jam kedua. Kamis jam kedua. Berarti nanti Pak Alex hari Kamis jam kedua, nanti saya juga akan turut hadir di kelas untuk bisa melakukan observasi langsung kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas ya. Ya, bisa. Oke, sebagai pertanyaan penutup ya Pak Alex, dari percakapan kita saat ini, kira-kira apa yang Pak Alex dapatkan dari percakapan kita saat ini? Ya, yang pertama artinya sesuatu yang artinya belum ada untuk gambar untuk mengajar, tapi sudah diobservasi, artinya untuk mempersiapkan saya secara pribadi seperti ketika hari-hari di supervisi dilihat, ya mungkin saya bisa mempersiapkannya dengan baik. Begitu ya Pak. Ya, saya juga merasa seperti demikian. Nah, ya dengan percakapan seperti ini ya paling tidak Pak Alex sendiri juga sudah merasa bahwa percakapan seperti itu membantu saya untuk bisa mempersiapkan diri sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran dilakukan atau pelaksanaan supervisi dijalankan. Pak Alexnya merasa lebih siap dan mungkin nanti udah percaya dirinya mungkin. Nah, seperti itu. Terima kasih Pak Alex, dan kita akan bertemu lagi di hari Kamis jam kedua pada saat pelajaran PKN nanti. Selamat siang. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Ya, terima kasih. Ya, hari ini pertemuan pertama ya untuk kita memulai dengan materi kita kan, mata pelajaran PPKN ya kan? Ya. Oleh karena itu, biasanya kita sebelum memulai pelajaran pasti kita mulai dengan awalnya adalah dengan Berdoa. Oleh karena itu Pak akan menunjuk ketua kelas.
Dr. Keras yang memimpin kita dalam doa sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini. Karena itu Pak minta kesempatan kepada Dr. Keras untuk kita mulai dengan doa. Kita semua berdiri. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari luar kelas hingga masuk kelas dengan keadaan sehat. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mulai pelajaran kami. Utuslah Roh Kudus-Mu agar melindungi kami. Semua doa dan permohonan ini kami satukan ke dalam tangan-Mu, ya perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Dr. Keras yang sudah memimpin kita dalam doa. Silakan duduk kembali. Oke, semuanya rileks ya, tidak boleh tegang. Senyum itu boleh, wajar. Senyum itu wajar. Tapi jangan tegang ya. Karena hari ini kita akan belajar materi yang artinya membuat kita harus semangat. Ya. Materi kita yang nanti akan kita pelajari itu di sini tentang kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Oleh karena itu, pasti kita harus semangat. Nah, maka kita harus semangat duluan sebelum kita mempelajari materi yang sudah disampaikan oleh Pak tadi. Pada kesempatan ini, sebelum Pak mulai dengan materi, ada beberapa hal yang nanti Pak sampaikan kepada kita apa yang kita akan pelajari dalam proses pembelajaran pada pertemuan pertama di semester 2 ini. Yang pertama, itu kita harus mensyukuri nilai dan semangat kebangkitan nasional. Ya. Yang kedua, kita harus pahami makna arti dari kebangkitan nasional tersebut. Dan yang ketiga adalah di mana kita harus bertanggung jawab. Hanya setelah kita mempelajari, kita juga punya tanggung jawab bagaimana kita mempelajari dari kebangkitan nasional tersebut. Jadi ada 3 hal yang hari ini nanti kita pelajari bersama-sama. Sudah paham? Sudah. Ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak. Oke, kalau tidak ada, maka kita akan mulai. Pertama adalah kita akan mempelajari tentang latar belakang. Ya. Semua sudah pegang buku kan? Ada buku paket yang kalian sudah pegang, tak? Pasti kalian sudah mempelajari. Ya, sebagian besar sudah mempelajari. Ya. Untuk itu, kita akan mulai pelajaran kita. Di sini kebetulan Pak menggunakan laptop dan ada slide PowerPoint. Ya, ini materi yang kita akan pelajari bersama tentang kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Ya, di sini juga sebelum lanjut materi yang ada, nanti sebentar mohon supaya anak-anak semua memahami tentang ini, karena nanti di akhir dari materi kita akan nanti bagi kelompok untuk nanti kita akan diskusi. Ada format LKPD yang akan nanti Pak bagikan di setiap kelompok. Oleh karena itu sebelum Pak bagikan, kalian harus pahami tentang materi yang akan disampaikan. Supaya apa? Supaya ketika kerja tugas atau tugas kelompok sebentar yang dibagi oleh Pak dari LKPD yang ada, kalian bisa paham, bisa mengerti untuk kalian bisa mengisi. Begitu tujuannya. Jadi kita bukan hanya mempelajari, hanya duduk dengar, tapi kita akan mereview kembali dan kita mengerjakan tugas dalam nanti kelompok. Jadi teman-teman yang diskusi dalam kelompok itu punya ide dari materi yang nanti akan disampaikan. Oleh karena itu semua harus fokus pada apa yang nanti disampaikan oleh Pak lewat slide, maupun nanti kalian boleh bisa melihat di buku juga. Ada materinya di buku. Nanti dalam penjelasan ada yang kurang paham, bisa tanya. Supaya kita saling berdiskusi untuk tanya jawab sebelum kita lanjut ke materi yang berikut. Oke, baik. Yang pertama, kita lihat bahwa A. Makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Kita harus pahami tentang apa ini, artinya sesuatu yang penting atau sesuatu hal yang harus kita tahu. Apa yang nanti kita pelajari. Sesuatu yang benar-benar harus kita ketahui.
Makasih kita tentang makna kebangkitan nasional. Kita tahu kebangkitan nasional ini apa kebangkitan nasional? Tentang kebangkitan nasional ini kita berbicara tentang apa? Tentang bagaimana seseorang yang mau bangkit dari keterpurukan atau suatu bangsa yang bangkit dari keterpurukan. Contohnya kita di sekolah ya, ini kita kasih contoh sekolah. Tiap hari ini saya datang terlambat terus saya mau bangkit bagaimana supaya merubah saya punya keterpurukan yang datang terlambat ke sekolah. Itu salah satu contoh. Kalau supaya di dalam suatu nasional atau suatu bangsa, kenapa sih harus ada kebangkitan nasional? Ini yang akan kita pelajari. Yang selanjutnya dalam perjuangan kemerdekaan. Ya, kata perjuangan kemerdekaan, ya otomatis kita akan mempelajari tentang bagaimana latar belakang dari bangsa Indonesia itu dalam proses perjuangan kebangkitan nasional, dalam mengalami kebangkitan. Yang sini kita lihat yang pertama adalah dimana efek kelanjutan dari kebijakan pintu terbuka adalah kebutuhan atas tenaga kerja yang cukup, terampil dan penduduk pribumi itu meningkat. Yang artinya di sini bahwa kata pribumi itu adalah kita yang di dalam kita Nusantara atau dalam Indonesia sendiri, pribumi kita yang ada di dalam Indonesia. Di sini masyarakat Indonesia, kalau kita menceritakan sejarah ya, sejarahnya cukup panjang kalau kita mencerita. Mungkin nanti kalian pulang bisa nonton ada video tentang kebangkitan nasional. Dan di sini hanya penjelasan secara ringkasnya saja. Jadi sejarah ini, di mana Indonesia zaman dulu itu dipakai oleh bangsa-bangsa penjajah untuk memperkerjakan mereka. Jadi budak, ada yang dipakai untuk bekerja untuk menghasilkan sesuatu untuk memberikan kepada para penjajah. Contohnya di situ ada bangsa Belanda, bangsa Jepang, ya. Itu mereka diperkerjakan oleh Indonesia untuk mendapatkan hasil upah, itu diberikan kepada bangsa Belanda atau bangsa Jepang. Itu salah satu yang membuat bangsa Indonesia merasa terpuruk, merasa bahwa mereka tidak bisa buat apa-apa. Oleh karena itu, latar belakang ini yang membuat supaya Indonesia ini bangkit dari keterpurukan itu adalah dengan cara adalah mereka mau berubah tentang sikap mereka. Mereka mau melawan apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa atau negara lain untuk menjajah bangsa Indonesia saat itu. Yaitu Hindia Belanda juga mereka punya merencanakan membangun sekolah-sekolah. Di situ kita lihat mereka juga bukan sekolah-sekolah ini kita di sini kan ya zaman sekarang kita lihat semua bebas untuk bersekolah. Tetapi di saat yang zaman dulu mereka yang memprioritaskan yang kaya, orang golongan yang tua, artinya golongan muda, golongan tua dalam hal ini orang kaya dan orang yang mampu, orang yang pintar yang disekolahkan. Sedangkan orang yang tidak mampu, orang yang dikatakan mau bilang bahasa kaya orang bodoh, itu mereka diperkerjakan. Jadi saat itu orang golongan-golongan yang baik itu mereka mempergunakan untuk sekolah. Untuk apa? Sekolah juga bukan untuk bangsa Indonesia, untuk memperkerjakan untuk mereka. Ketika mereka sudah berhasil, mereka akan dikirim ke tempat-tempat yang layak untuk mereka kerja. Penghasilannya kembali kepada Belanda atau kepada Jepang saat itu. Jadi prosesnya Anda mau kita melihat sejarah, kita bangsa Indonesia saat itu sangat-sangat tertindas habis-habisan oleh bangsa penjajah. Maka hari ini kita akan menceritakan tentang sejarah tersebut, tentang latar belakang. Kalian harus tahu tentang latar belakangnya dulu, supaya kalian akan kita ke depan kita tahu tentang oh ternyata kebangkitan dalam hal ini adalah di mana Indonesia pernah dalam keterpurukan, maka di situ ada namanya kebangkitan. Bangkit dari keterpurukan untuk menjadi ke depan yang lebih baik. Ya, itu seperti itu. Yang berikut, ya ini kita lihat. Ini contoh gambar ya, kalian lihat gambar ini para penjajah yang ada menindas bangsa Indonesia. Para kaum pelajar pribumi ini mulai menyadari keberadaan bangsa sebagai bangsa yang tertindas. Bangsa yang tertindas ini kita lihat bahwa mereka dipekerjakan, bahkan ada saja yang tidak diberi makan. Oke, ini karena kita listrik padam, tidak bisa menggunakan PowerPoint lagi, tapi kita lanjut dengan menggunakan seadanya saja. Jadi mohon supaya didengar kembali, mungkin tidak langsung lihat ke slide, tapi nanti dengar dari penjelasan langsung dari saya.
Oke, kita lanjut ya. Tadi kita sudah sampai di para pembelajar pribumi mulai menyadari keberadaan bangsanya sebagai bangsa yang menindas ya. Jadi artinya sebelum terjadinya kebangkitan itu mereka punya impian dari para pemuda, para pelajar. Mereka impiannya adalah mereka tidak mau lagi masyarakat rakyat Indonesia itu ditindas lagi oleh negara lain atau bangsa penjajah. Tadi kita lihat salah satu contoh yaitu Belanda. Sekarang yang kita rasakan sampai saat ini itu karena proses dari mereka punya perjuangan untuk membangkitkan pribadi dan bangsa untuk kita kesejahteraan kita sampai saat ini. Jadi itu dari tadi makna dan kita sudah belajar tentang latar belakang. Sudah paham? Sudah. Dapat berarti bangkit dari keterpurukan dengan menyongsong masa depan. Ya, tadi Pak sudah jelaskan di latar belakangnya atau di dia punya organisasi. Artinya tujuan dari kebangkitan itu untuk menyongsong yang dari keterpurukan ke masa depan. Dalam hal ini tahun sebelumnya kita mengalami yang masa penjajah. Sekarang kita mengalami masa yang namanya masa apa? Saat ini. Karena kita merasa sejahtera, aman, tentram, damai, ya kan? Kita kembali ke di dalam undang-undang, ya kan? Di alinea ketiga ya. Cita-cita dari bangsa itu untuk apa? Cita-cita itu apa? Cita-cita adalah untuk merdeka, satu, berdaulat, adil dan makmur. Itu cita-cita dari kebangkitan nasional, dari proses perjuangan yang akan dicapai untuk masa depan. Yang sampai hari ini kita rasakan seperti itu, tak? Ya. Kita tidak dijajah lagi, ditindas lagi, tapi kita merasa tentram, aman. Sesuai cita-cita kita merdeka. Merdeka dalam hal ini artinya kita bukan merdeka dari peperangan, tapi dari tertindasnya tadi kita di latar belakangnya itu. Yang berikut kita bersatu. Nah, sampai hari ini kita dari berbagai daerah, berbagai suku, budaya, ras, agama kita disatukan. Kita tidak bilang, oh saya dari suku sama ini. Itu kalau dulu, tapi sekarang tidak. Maka itu mengenai tentang arti pentingnya pertama. Yang kedua, arti penting yang kedua itu kebangkitan nasional dan berarti menguasai keterampilan yang diperlukan bagi masa depan. Ya. Keterampilan-keterampilan yang kita miliki, ilmu. Tujuan kita belajar untuk apa? Untuk masa depan kita, ya kan? Untuk masa depan bangsa kita, untuk masa depan negara kita. Tujuannya itu kita belajar. Kalian dalam sekolah bukan untuk mau bilang mau dapat ijazah. Dapat ijazah, tidak sudah untuk dapat ijazah, iya kan? Ya. Ada proses namanya belajar. Belajar untuk mendapat ilmu. Ilmu digunakan untuk Masa depan. kalian sudah paham tentang kebangkitan yang arti pentingnya ini, tak? Ya. Bagaimana kita mau mengatur orang lain? Orang lain mau bagaimana mempelajari kita? Kalau kita juga saya mahal dalam sekolah, orang yang bilang sampai sekolah itu disiplin sekolah. Itu namanya keterpurukan. Dan sekolah jarang. Itu juga satu hal yang masih yang kembali ke zaman sebelumnya. Kalau orang bangkit, dia terus bangkit untuk membangun nama negara ini supaya aman, tentram, damai sesuai cita-cita kita. Yang berikut kita lanjut di bertanggung jawab ya. Kita lanjut di yang bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab dalam hal ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Tadi kita sudah belajar dari yang pertama, kita belajar tentang makna. Dan tadi kita belajar makna ada latar belakang. Setelah kita lihat latar belakang, kita lihat juga ada di sekarang kita lihat di arti. Tanggung jawab kita di dalam suatu negara atau suatu bangsa, yaitu cukuplah mau dikatakan terlalu besar di bangsa ini. Negara kita ini sangat luas, ya kan? Ya. Bagaimana sebut kita bertanggung jawab? Dalam hal ini kita tidak bisa kalau mau secara negara, ya. Kita dulu dari yang kecil. Yang pertama, kalian adalah penerus bangsa. Bagaimana supaya kalian teruskan di bangsa? Karena pertama pasti kalian harus sekolah, ya kan? Ya. Kalian sekolah. Setelah kalian sekolah, pasti kalian akan menempuh pendidikan lanjut lagi. Ke SMP, SMA, ke jenjang yang lebih tinggi, keguruan. Setelah itu ada ijazah di dunia kerja.
Di situ pasti kalian akan melakukan tidak salah. Kalian sudah melakukan yang namanya bertanggung jawab untuk bangsa dan negara. Yang kedua, menjaga nama bangsa ini dengan cara apa? Tutur kata, budaya kita, bahasa kita. Bahasa kita itu apa? Bahasa Indonesia. Bahasa itu sebagai bahasa Satu bangsa. Kalau bahasa Dawan, bahasa Belu itu adalah budaya, ya. Karena kita punya istilahnya budaya atau arti istiadat yang ada di daerah masing-masing. Tapi kalau bahasa Indonesia itu adalah bahasa pemersatu bangsa. Hanya pemersatu yang hari kita yang di dalam Indonesia itu kita disatukan oleh bahasa itu. Contohnya kalau kita dari Dawan kita ke Belu, contoh. Pasti bukan kita menggunakan bahasa budaya, ya kan? Kita menggunakan bahasa Indonesia. kita katakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu. Oleh karena itu kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Yang berikut. Oke, kalau begitu sebelum kita lanjut ke gambar ini, nanti Pak akan bagikan. Ada yang mau bertanya mengenai tentang materi yang tadi sudah Pak jelaskan? Kalau tidak mau bertanya, maka kita akan buat kelompok supaya nanti langsung kita diskusi. Apabila nanti jangan kerja dulu, itu baru dengan arahan lebih lanjut ya. Oke, semua sudah terima TKPD-nya. Boleh buka. Sekarang kalian lihat. Sebelum kerja, silakan kalian lihat, kalian bertanya dulu sebelum kalian kerja. Kalau kurang mengerti, kurang paham, silakan kalian lihat itu LKPD-nya. Ada yang bertanyakan, silakan ditanyakan sebelum dimulai untuk mengerjakan pertanyaan yang ada. Oke, sebelum kerja, semua sudah paham? Mengerti kan? Yang tadi Pak jelaskan tentang cara kerja LKPD sudah? Sudah? Oke, kelompok 1 yang ini ya, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 ya. Oke, kelompok 1 sudah paham? Sudah. Bisa bekerja ya? Bisa. Kelompok 2 sudah? Paham? Sudah. Bisa lihat EKPD-nya? Sudah. Oke, kelompok 3 Sudah. sudah. Oke, bisa kerja tak? Bisa. Oke, waktu kan ini hanya ada berapa nomor di situ? Ada 3. Tiga. Nanti isinya di dalam kotak gitu ya. Ya. Jawab sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak di awal ya. Ya. Dan tadi Pak tanya bilang semua sudah paham. Dan nanti oleh karena itu pasti kalian bisa mampu untuk menjawab situ. Jadi kita menguji kembali kalian punya pemahaman pendapat yang tadi sudah didengar oleh kalian oleh Pak jelaskan tadi. Pada waktu dan tempat Pak berikan waktunya mulai dari sekarang. Silakan diskusi. Dan percayakan teman mana yang nanti akan menyampaikan pemahamannya. Silakan. Diskusi ya. Jangan kalian yang lain membantu memberi pendapat supaya yang untuk bagian menulis dia langsung menjawab. Karena nanti waktunya lama, kapan kalian isi di kertas, kapan kalian tidak salin lagi, nanti waktunya habis itu. Kalau ada yang kurang mengerti bisa tanya ya, supaya Pak bisa jelaskan gitu soal. Bukan kasih tahu jawaban. Armi semangat. Dan tadi yang Pak jelaskan sudah disampaikan. Ini hanya mau uji kembali saja. Apakah kalian masih ingat tidak? Atau kalian masih simpan tidak memori kalian?
Nanti akan dijelaskan kembali oleh kalian dan akan ada kesimpulan juga. Yang nomor 1 itu menggunakan untuk tulisan. Jangan merasa apa ya, takut ya. Kalau tidak mengerti tanya, Pak ini saya masih kurang mengerti ini soal. Supaya bisa kasih gambaran untuk kamu sendiri. Jangan lama karena berpikir ya. Jawab saja yang sesuai yang kamu tahu. Kalau tidak tahu jangan paksa. Sakit. Mereka tersakit semangat untuk menjawab. Jawab saja yang kamu pikir, kasih tahu teman sebenarnya begini. Satu kan apa kamu? Waktu tinggal 2 menit ya. Ini dan menyampaikan hasil yang sudah terjadi. Waktu dan tempat Pak berikan. Jangan lupa perkenalkan nama ya dari kelompok baru masuk. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya, nama lengkap saya Anjela Mel. Saya mewakili kelompok 2. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kepada saya, Kebangkitan Nasional dapat menjadi inspirasi bagi perjalanan bangsa untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara. 2. Kelahiran Budi Utomo menjadi tongkat bermulanya kebangkitan nasional karena menggunakan strategis perjuangan yang baru dan berbeda. Ada 3 organisasi pergerakan lain, yaitu 1. Budi Utomo, 2. Sarekat Islam. Ya, Iya. lanjut. Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Sekian dari terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan. Terima kasih Angela sudah mewakili ya. Oke. 1. Silakan kelompok 1 yang mewakili. Waktu dan tempat yang lain dengar ya, supaya kita sama-sama menyimak. Oke, silakan kelompok 1. Perkenalkan nama lengkap saya Marsudina Senania Merica Balong. Saya mewakili kelompok 1. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Jawab. Arti kebangkitan nasional adalah negara Indonesia mempunyai cita-cita bahwa negara Indonesia harus merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Negara Indonesia harus bangkit dari keterpurukan karena negara Indonesia pada zaman dahulu ditindas oleh negara-negara Eropa seperti Hindia Belanda dan negara-negara Jepang. Apa yang melatar belakang lahirnya kebangkitan nasional? Jawab. Yang melatar belakang kebangkitan nasional adalah bangsa Indonesia selalu ditindas oleh bangsa Belanda. Bangsa Indonesia berkomitmen bahwa bangsa Indonesia tidak boleh lengah karena ditindas habis-habisan oleh bangsa lain.
3. Apakah makna kebangkitan nasional bagi perjuangan bangsa Indonesia? Jawab. Makna kebangkitan nasional bagi perjuangan bangsa Indonesia adalah bahwa kita harus selalu berjuang untuk bangun dari keterpurukan ke masa yang akan datang, bahwa bagaimana bangsa Indonesia harus bersatu agar mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Pak Guru. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan populer. Ya, menjawab tentang Pak. Perkenalkan, nama saya Renati Budiman. Saya wakil kelompok 3. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya wakil kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Coba kalian simpulkan arti kebangkitan nasional dengan kata-katamu sendiri. Jawab. Arti penting kebangkitan nasional adalah kebangkitan nasional dapat menjadi inspirasi bagi perjalanan bangsa untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara. 2. Apa yang melatar belakang lahir kebangkitan nasional? Jawab. Yang melatar di belakang lahir kebangkitan nasional adalah efek kelanjutan dari kebijakan pintu terbuka dalam meningkatkan kebutuhan atas tenaga kerja yang cukup terampil dari penduduk pribumi. 3. Apa makna kebangkitan nasional bagi perjuangan bangsa Indonesia? Makna kebangkitan nasional bagi perjuangan bangsa Indonesia bangkit dari keterpurukan agar bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan bangsa Jepang dan Belanda. Inilah sekian dan terima kasih. Oke, kita bertepuk untuk kelompok 3 dulu. Dengan demikian hasil dari yang Pak jelaskan, dari materi yang saya jelaskan, masing-masing kelompok juga masih punya ingatan yang kuat ya. Ternyata ya walaupun pendapat pertanyaannya sama, ya kan? Ya. Atau ada yang beda? Sama kan? Tapi jawaban pendapat pemaham itu beda-beda ya. Bukan tujuan dia punya isi jawaban yang beda-beda, tapi tujuannya adalah satu, ya kan? Ya. Dan satu sini tadi ada menjelaskan beda dengan kelompok 2, kelompok 2 punya beda dengan kelompok 1. Tapi di sini yang Pak mau lihat dari kalian punya hasil itu adalah bagaimana kalian punya daya tangkap atau pemahaman untuk materi kita yang sudah kita bahas dari awal sampai diskusi. Sebelum kita akhiri pelajaran kita, siapa yang bisa memberi kesimpulan dari materi-materi yang sudah kita kerjakan atau pemahaman pendapat dari kalian yang kalian sudah paham dan sudah mengerti. Tidak seharusnya keseluruhan ya yang kalian bisa. Oke, mungkin dari kelompok 1, 2, 3 ada yang bisa mewakili dari teman-teman. Pak, kasih waktu dan kesempatan. Silakan yang bisa angkat tangan untuk berdiri dan menyampaikan. Oh ya, silakan ya Angela akan mewakili teman-teman ya, ini mewakili semua. Oke, silakan. Kesimpulan dari hasil belajar kali ini, pertemuan pertama kita kali ini dengan Pak Alex, kesimpulannya adalah kita bisa belajar makna arti penting dari kebangkitan nasional. Kita bisa memahami bahwa dulu bangsa Indonesia tidak sebagus sekarang ini. Dulu bangsa Indonesia selalu ditindas habis-habisan oleh bangsa Belanda. Pada hari ini kita bisa belajar kembali bahwa dulu itu sangat-sangatlah tidak sebagus dengan pada masa ini. Dan semoga yang kita belajar pada hari ini sangat berguna bagi masa depan kita. Sekian hasil dari kesimpulan kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dari Angela mewakili teman-teman. Ya, pada pembelajaran dari hari ini kita membahas tentang kebangkitan. Bukan hanya kita mempelajari materinya saja, tetapi kita juga mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
Semoga apa yang hari ini kita belajar bersama bukan hanya kita belajar dalam kelas, tetapi pulanglah yang puruk, yang sudah terpuruk, yang malas dibuang, bangkitlah untuk menjadi yang lebih baik demi generasi masa depan bangsa Indonesia, khususnya pendidikan. Jadi generasi penerus adalah siapa? Siapa generasi penerus bangsa? Siapa yang generasi penerus bangsa sekarang ini? Adalah kalian anak-anak yang sementara sekolah ini. Oke. Ya, dengan demikian pertemuan materi kita mempelajari tentang hari ini tentang kebangkitan nasional dalam perjuangan pemerintah Indonesia telah selesai. Tetapi ada tugas, yang terakhir ada tugas. Tugas kalian adalah pulang. Ya, pulang kalian harus punya tugas itu dalam mempelajari lebih lanjut tentang tokoh-tokoh pahlawan dalam kebangkitan nasional. Itu tugas ya. Jadi pulang kalian harus mencari tokoh-tokoh siapa yang memperjuangkan selain dari Budi Tomo dan 3 organisasi lainnya, ada para tokoh selanjutnya. Itu kalian punya tugas untuk kerja nanti di rumah. Nanti minggu depan baru kita lanjut ke materi. Sebelum materi lanjutan kita nanti bahas dulu. Kalian melaporkan tentang hasil yang sudah kalian kerja di rumah. Oke, dengan demikian pertemuan kita sampai di sini. Sebelum kita akhiri pertemuan kita, tadi kita awali dengan doa, maka kita juga akhiri dengan doa. Yang tadi kita kembali. Tadi kita belajar bahas topik lagi lain. Oke, tidak apa-apa semua. Kita singkat doa dan kita mulai dengan doa yang dipimpin oleh Raja. Silakan. Pak Guru dan teman-teman, doa dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah melindungi kami dari awal pelajaran hingga berakhir dengan baik. Sekali dulu ya Tuhan, kami akan beristirahat. Usaha Roh Kudus-Mu agar melindungi kami semua. Semua doa dan permohonan ini ya Tuhan, kami satukan ke dalam tangan-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Terima kasih, silakan duduk. Dengan demikian kita sudah selesai. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Oke, selamat siang Pak Alex. Selamat siang. Kita bertemu lagi setelah saya melakukan observasi di kelas. Ini disebut dengan percakapan pasca observasi kelas. Ya, dalam hal ini kita akan membicarakan beberapa hal. Boleh ya Pak? Boleh. Oke, terima kasih Pak Alex. Saya ingin mendengarkan sedikit cerita tentang pengalaman tadi di kelas. Kira-kira apa yang Pak rasakan atau perasaan seperti apa yang muncul pada saat kegiatan observasi dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung? Ya, perasaan yang saya rasakan yang pertama itu adalah ya awalnya gugup. Karena mungkin suatu hal yang baru, jadi merasa gugup. Dan yang kedua ya mulai berjalannya juga sudah mulai percaya diri. Dan situ juga siswa juga merasa mungkin lihat ada orang baru, jadi mereka juga merasa awalnya semangat, terakhir mereka juga punya rasa takutnya juga mulai nampak, tegang, Sedikit kaku. Ya. Memang saya melihatnya seperti itu juga. Tapi ini tadi kalau saya tidak salah dengar Pak bilang ini sesuatu yang baru ya, sehingga mungkin Pak sendiri juga agak sedikit gugup di awal, tetapi dengan waktu berjalan Pak menjadi sedikit percaya diri. Baik. Yang berikut lagi kita akan mengingat kembali apa yang sudah kita bincang-bincang pada percakapan praobservasi ya. Terkait dengan tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, terkait dengan metode, media pembelajaran, dan juga terkait dengan penilaian yang diterapkan di kelas. Mungkin saya minta Pak Alex bisa menjelaskan sedikit tentang apa saja yang sudah terjadi di kelas tadi. Yang tadi sudah terjadi, yang pertama tujuan pembelajarannya sudah diinformasikan ke siswa, dan yang berikut untuk
dia punya dalam mekanismenya ya tadi ada beberapa hal yang mungkin tidak terlaksana juga ya, contohnya seperti media PowerPoint ya, itu juga tadi karena kendala jaringan dan listriknya juga padam sehingga PowerPointnya tidak nambah. Nah, tapi di sisi lain awal pelajaran juga ya itu sudah tadi ini karena rasa gugup atau apa, jadi siswa dan juga kita mengajar mereka juga merasa tidak aktif, antusiasmenya kurang, tidak sesuai dengan yang diharapkan untuk mau. Tujuannya siswa harus aktif, tujuan pembelajaran harus mengetahui tentang latar belakang, terus tentang makna, arti penting. Nah, dan di sini di sisi lain juga model pembelajaran juga yang digunakan juga adalah yang tadi sebenarnya awalnya bukan diskusi, tapi yang tadi kebanyakan dilihat itu adalah banyak yang dilakukan ceramah. Nah, maka ditanya oleh siswa juga banyak yang tidak aktif. Mereka lebih mendengar saja, tapi punya kemauan untuk menjawab karena hal yang mungkin lihat seseorang di belakang, maka mereka juga pikir takutnya jawab salah atau apa, mungkin mereka juga berpikir ke situ sehingga mereka juga tidak punya antusias untuk itu. Siswa masih punya perasaan kurang berani lah gitu. Iya. Oh, jadi baik dengan pembelajaran tadi sudah tujuannya sudah disampaikan. Nah, bagaimana dengan aspek pengembangan yang tadi Pak Alex ingin kembangkan sesuai dengan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, pada percakapan kita pra observasi. Di situ kan kalau tidak salah ya Pak, waktu kita percakapan itu ada area pengembangan yang ingin dicapai atau dikembangkan itu oleh Pak Alex sendiri itu adalah area pengetahuan dan juga keterampilan. Ya, kalau untuk tadi area keterampilan pengetahuannya sudah nampak, di mana siswa juga dibagi dalam kelompok. Nah, setelah itu diberikan LKPD, lembaga peserta didik. Setelah itu siswa juga mengerjakan soal yang dalam lembar kerja itu, dan mereka juga antusias untuk berkolaborasi di dalam kelompok untuk menjawab, dan mereka juga berani untuk menyampaikan hasil dari diskusi mereka secara individu maupun dari masing-masing kelompok. Iya, secara pengetahuan. Jadi memang aspek pengetahuan tadi itu berjalan ya Pak, berjalan. Baik. Media pembelajaran juga memang tadi listrik padam itu kira-kira Pak juga pasti merasa sangat terganggu tadi ya. Iya, merasa terganggu karena di situ sudah siapkan gambar-gambar gitu. Tapi sebenarnya ada dia punya file yang sudah di copy, sudah di print out. Tapi karena materinya di dalam PowerPoint mau ditayangkan ke siswa, itu juga membatasi untuk siswa harus memahami untuk melihat. Maka itu juga menjadi kendala untuk saya untuk mau melanjutkan media. Tetapi di situ saya tetap melanjutkan saja karena situasi keadaan, saya tetap melanjutkan siswa juga. Bagaimanapun juga pelajaran harus tetap berlangsung ya. Masa listrik padam lalu tiba-tiba kita nantikan pembelajaran kan tidak mungkin. Memang seperti itu Pak Alex. Yang berikut sebelum saya minta Pak Alex untuk bisa menyimpulkan ya, mungkin sedikit saya memberikan umpan balik, boleh tidak Pak? Boleh. Oke, saya bisa sedikit memberikan umpan balik. Yang pertama, memang saya melihat tadi Pak Alex agak sedikit kaku di awal ya. Saya mungkin merasakan bahwa ini memang situasi yang baru buat Pak Alex, dan sampai-sampai Pak Alex juga untuk mengecek daftar hadir siswa juga itu lupa. Tapi tidak apa-apa. Saya melihat juga pada waktu pembelajaran berlangsung, mungkin karena waktu berjalan kembali Pak Alex juga bisa menguasai kembali emosinya Pak Alex, sehingga bisa muncul kembali rasa percaya dirinya Pak Alex ya. Saya juga melihat terkait dengan tujuan pembelajaran, artinya gambaran secara umum terkait dengan pembelajaran Pak Alex sudah melakukan
pembelajaran sudah berupaya untuk menjalankan kegiatan pelajaran sebaik mungkin. Tetapi ada satu dan dua hal yang mungkin menjadi masukan ya Pak Alex. Saya melihat terkait dengan strategi pembelajaran yang dijalankan itu juga mungkin di awal-awal itu masih terlihat itu dikuasai atau didominasi oleh Pak Alex. Dalam hal ini Pak Alex masih menerapkan cara-cara lama seperti ceramah. Memang ada media yang digunakan karena sebelum listrik padam kan Pak Alex sempat menggunakan presentasi slide. Tetapi presentasi slide-nya itu juga saya melihat dari belakang itu juga belum terbaca baik oleh siswa karena slide-nya itu tidak ditampilkan secara umum dan mungkin tulisannya itu diperbesar sedikit. Yang berikut terkait dengan keaktifan siswa juga itu saya masih melihat itu siswanya masih belum maksimal dalam mengembangkan pengetahuannya. Terkait dengan aspek pengetahuan sudah berjalan Pak. Mungkin dari metode yang dijalankan itu aspek pengetahuan Pak coba untuk berbagi kepada siswa dengan memberikan informasi terkait dengan materi yang topik yang diajarkan. Namun terkait dengan keterampilan itu saya juga belum begitu melihatnya nampak karena keterampilan itu penekanannya pada bertanggung jawab. Itu saya belum melihatnya itu dia nampak. Terus LKPD-nya tadi juga sudah digunakan dan siswa-siswa juga sudah berupaya untuk bisa menjawab sesuai dengan tugas yang diberikan dalam LKPD dan berupaya untuk bisa mempresentasikannya. Dalam hal ini setiap kelompok itu diwakilkan oleh orang. Kira-kira seperti itu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini, sehingga bisa itu menjadi catatan-catatan supaya bisa dilakukan peningkatan ke depannya. Baik Pak Alex, sebelum saya mengakhirinya, ini saya ingin meminta Pak Alex untuk bisa sedikit menyimpulkan apa yang Pak dapatkan pada kegiatan seperti ini pada hari ini. Terima kasih. Kalau untuk yang saya dapatkan untuk hal yang pertama, hal yang baru untuk saya, jadi yang pertama saya bisa tahu kelemahan dan kekurangan saya setelah harus disupervisi. Ternyata dalam proses pembelajaran selama ini yang saya gunakan tanpa di supervisi, saya menganggap bahwa yang saya sudah berikan itu sudah baik lah, pokoknya sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh siswa. Ternyata yang setelah disupervisi ada banyak kekurangan yang saya miliki. Ya, salah satunya yang tadi adalah materi ceramah, yang kedua tidak sesuai dengan yang artinya tujuannya keterampilan dan pengetahuan, tapi yang dijalankan hanya pengetahuan, keterampilannya tidak jalan. Dan yang berikut bisa dievaluasi juga setelah habis mengajar, ada evaluasi. Jadi ke depan yang mengenai tentang hal-hal yang saya dapat ini saya akan memperbaiki dan cara mengajar dan metode-metode yang saya gunakan, dan bahkan media pun yang bisa saya pakai untuk nanti bisa kembangkan untuk siswa lebih antusias aktif dari yang awal tadi yang saya mulai pembelajaran. Oke baik Pak Alex, tapi intinya Pak merasa ini sesuatu yang baru, tetapi Pak bersyukur juga melalui kegiatan ini kan ada semacam take and give ya. Jadi ada yang observasi sehingga mungkin bisa memberikan masukan-masukan. Nah, saya di sini juga bukan berarti sumber untuk memberikan masukan, tapi saya mengajak Pak Alex untuk bisa memikirkan kembali dan menciptakan ide-ide baru untuk bisa menerapkan pembelajaran di kelas yang lebih enak lah gitu, dan bisa lebih mengembangkan pengetahuan dan keterampilan murid-murid kita di kelas ya. Yang berikut ya, ini menjadi terakhir, saya ingin Pak Alex
kira-kira apa yang akan Pak Alex lakukan ke depan, sehingga artinya berdasarkan hasil supervisi yang sudah kita lakukan, hasil perbincangan kita, kira-kira ke depannya itu apa yang ingin Pak Alex lakukan. Yang ke depan yang ingin saya perbaiki dari hasil supervisi ini, yang pertama mungkin lebih antusias ke siswa yang lebih aktif. Dalam hal ini lewat media pembelajaran, mungkin kita mempersiapkan artinya awal di pelajaran dengan bagaimana menyapa siswa dan bagaimana siswa itu lebih duluan aktif sebelum kita guru untuk menyampaikan beberapa hal yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran. Ya, lihat media yang ada mungkin salah satu menjadi acuan untuk proses keaktifan siswa. Setelah itu baru kita masuk ke pembagian materi atau topik-topik inti kepada siswa untuk mereka lebih lanjut berdiskusi, dan kita guru hanya mendengar dan menyiapkan poin-poin yang artinya tidak diketahui siswa, dan kita menyimpulkan dari situ. Selebihnya kita kerjakan ke siswa, melihat metode cara belajarnya mereka, mungkin cara yang tadi bisa nanti diperbaiki berikutnya nanti. Oke, jadi mungkin media-media belajar yang harus lebih dibuat lebih bervariasi lagi sehingga bisa mengattract siswa-siswa atau menjadi stimulus bagi siswa untuk bisa lebih aktif di kelas. Kira-kira media apa yang ingin Pak mau ciptakan yang baru-baru? Apa mungkin gambar-gambar, video, yang silakan mungkin bisa, atau mungkin hal lain kah yang bisa. Ya, kalau untuk media yang pertama pasti nanti adalah lebih lanjut video, karena anak-anak sekarang ini lebih yang saya ikuti, mereka lebih malas di yang namanya membaca. Terus mereka lihat video, mereka bisa nonton dan tidak sadar mereka juga punya daya sarafnya untuk menangkap, dan mereka juga punya semangatnya di situ untuk bisa bercerita tentang video apa yang mereka nonton dan hal apa yang mereka dapat dari video itu. Jadi mungkin mencari video-video pembelajaran terkait dengan materi yang akan diajarkan untuk juga ditampilkan dalam kegiatan pembelajaran. Itu menarik Pak Alex ya. Saya sendiri pasti mendukung kalau misalnya Pak Alex ingin mengembangkan media-media seperti itu. Oke, baiklah, saya sangat tertarik dan ingin melihat pengembangan yang akan dilakukan pada kegiatan pembelajaran ke depannya Pak Alex ya. Dan saya juga berharap pada kesempatan berikutnya juga saya ingin melihat ada sesuatu yang memang benar-benar berubah pada kegiatan pembelajaran ke depannya. Oke, mungkin itu saja percakapan kita pada siang hari ini, sehingga kita juga berharap bahwa apa yang kita bincang-bincang ini bisa berguna bagi pembelajaran kita ke depan yang lebih baik ya. Oke, kita sapa dulu. Demikian percakapan pasca observasi yang kami lakukan pada hari ini sebagai bagian akhir dari kegiatan supervisi secara keseluruhan, yang mana diawali mulai dari yang pertama percakapan praobservasi, yang kedua kegiatan observasi di kelas, dan ini yang ketiga yang terakhir adalah kegiatan percakapan pasca observasi. Dengan demikian saya Stanislaus Omenu bersama rekan saya Alexander Lepikoni mengucapkan terima kasih dan selamat siang.